Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Rahmi Ardiah dengan NIM 2310953032. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan analisis laporan akhir tentang modul 2, yaitu osiloskop dan pengukuran daya. Di sini saya akan menjelaskan tentang osiloskop. Baiklah, yang pertama itu ada prosedur. Pertama itu kalibrasi osiloskop. Prosedurnya yang A, hidupkan osiloskop dan tunggu beberapa saat sampai pada layar akan muncul berkas elektron. Yang B, atur posisi sinyal pada layar sehingga terletak di tengah-tengah. Yang C, hubungkan input kanal A dengan terminal kalibrasi yang ada pada osiloskop. Yang D, amati bentuk gelombang dan tinggi amplitudenya. Ulangi langkah yang sama untuk kanal B. Lalu yang percobaan kedua, mengukur dan mengamati tegangan searah tegangan bolak-balik. Kita susun rangkaiannya pada gambar seperti di bawah ini. Ada sinyal generator yang dihubungkan ke osiloskop. Yang pertama itu tegangan searah. Atur output power supply sebesar 4 volt. Hubungkan input kanal B osiloskop dengan output power supply. Yang C, atur saklar osiloskop pada DC. Bacalah dan amati beberapa tegangan di kurva osiloskop. Dan selanjutnya tegangan bolak-balik. Atur generator sinyal pada frekuensi 1 kHz gelombang sinusoidal dengan besar tegangan 4V peak to peak, kemudian ukur dan amati tegangan ini dengan osiloskop. Lalu percobaan ketiga, mengukur dan mengamati frekuensi. Susun rangkaian seperti gambar di bawah ini. Pada sinyal generator, salah satunya dikasih dengan ground. Lalu hubungkan output dari function generator dengan input kanal A osiloskop, saklar fungsi dari function generator pada posisi sinusoidal. Amati bentuk gelombang yang muncul pada layar, kemudian ukurlah frekuensinya. Catat penunjukan frekuensi dari fungsi generator. Bandingkan hasil pengukuran frekuensi dengan osiloskop dengan frekuensi yang ditunjukkan oleh function generator. Lalu ulangi langkah B dan C untuk gelombang gigi gergaji dan gelombang pulsa. Lalu percobaan yang keempat, membandingkan frekuensi dengan cara Lisa Jones. Yang pertama itu kita susun rangkaian seperti gambar di bawah ini. Pada kanal A di fusion generator pertama, sedangkan pada kanal B di fusion generator kedua. Lalu atur selektor time base osiloskop pada posisi XY dan saklar pemilih kanal pada posisi A dan sinkronisasi pada posisi B. Hubungkan sinyal dengan frekuensi yang tidak diketahui pada input A dan sinyal dengan frekuensi yang dapat dibaca pada input B. Atur frekuensi sinyal pada kanal A sehingga diperoleh gambar seperti salah satu dari gambar 2.1. Kemudian amati beberapa perbandingan frekuensinya, bacalah penunjukan frekuensi generator. Ulangi langkah B dan C untuk frekuensi yang lain dan catat hasilnya dalam bentuk gambar gelombang Lisa Jones. Atur perbandingan XY pada 1:1, 1:2, 1:3, 2:1, 2:3, 3:1, dan 3:2. Lalu yang kedua adalah hardware, alat untuk percobaannya. Di sini kita bisa memakai osiloskop dan function generator. Dan nah, lalu selanjutnya yang ketiga rangkaian simulasi dan prinsip kerjanya. Yang pertama itu rangkaian mengukur dan mengamati tegangan searah dan tegangan bolak-balik. Seperti gambar ini, lalu kita mendapatkan gelombang searah dan bolak-baliknya. Prinsip kerjanya itu pada tegangan searah dan tegangan bolak-balik, rangkaiannya menggunakan osiloskop. Pada input kanal A dihubungkan dengan sinyal generator untuk menghasilkan gelombang output berupa gelombang sinusoidal dengan frekuensi 1 kHz dan tegangan peak to peak-nya dengan besar 4 volt. Pada input kanal B dihubungkan ke sumber tegangan searah menggunakan power supply sebesar 4 volt. Lalu pada percobaan kami kemarin, kami mendapatkan gelombangnya seperti ini. Yang kedua, rangkaian untuk mengukur dan mengamati frekuensi. Pada contoh rangkaian seperti ini, dan didapatkan gelombang sinusoidalnya seperti ini. Prinsip kerjanya,
Pada pengukuran frekuensi dengan menggunakan signal generator dan osiloskop, output dari function dihubungkan ke input kanal A dengan frekuensi tertentu. Pada saat dijalankan, rangkaian ini akan menghasilkan gelombang pada osiloskop. Frekuensi yang terbaca pada generator ini dapat dibandingkan dengan frekuensi yang terbaca pada osiloskop. Gelombang yang terbaca di osiloskop dicari terlebih dahulu periode, setelah itu didapatkan frekuensi dengan rumus 1 per T. Dan akhirnya dapat dibandingkan frekuensi yang terbaca pada sinyal generator dan frekuensi yang terbaca pada osiloskop. Lalu didapatkan pada eh, praktikum kemarin, ini gelombang sinusoidalnya, ini gelombang gergajinya, sedangkan ini gelombang pulsa. Lalu percobaan ketiga yaitu rangkaian untuk membandingkan frekuensi dengan cara Lisa-Jones. Kita rangkaiannya seperti ini, lalu saya mendapatkan gelombangnya pada kanal A-nya tuh ini dan pada kanal B-nya seperti ini. Prinsip kerjanya itu, rangkaian ini menggunakan dua buah function generator yang masing-masing dihubungkan pada kanal A dan kanal B. Sinyal yang tidak diketahui dihubungkan pada input A dan sinyal yang dapat dibaca pada input B. Lalu sinyal frekuensi pada kanal A sampai terbentuk seperti salah satu gambar 2.1 yang ada pada modul, seperti gambar ini. Kemudian amati perbandingan frekuensinya. Lalu pada praktikum kemarin, kamu mendapatkan gambar perbandingan frekuensi satu banding satunya itu seperti ini. Gambar perbandingan frekuensi 1:2-nya, 1:3, 2:1, 2:3, 3:1, 3:2. Ini video demonya bisa dilihat di YouTube. Lalu kondisinya, yang pertama pengukuran tegangan searah dan tegangan bolak-balik. Yang B, pengukuran frekuensi pada dengan function generator dan osiloskop. Yang C, membandingkan frekuensi dengan cara Lisa-Jones. Video penjelasan tentang rangkaiannya bisa lihat di YouTube. Lalu ini file-file yang dapat di-download. Bisa lihat di blog saya. Baiklah, sekian dari hasil analisis osiloskop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.